warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan ISLM. Nah, apa itu keseimbangan ISLM? Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pasar komoditi yang disebut pasar IS. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang pasar uang atau pasar LM. Yang ketiga kita akan membahas tentang keseimbangan ya dari pasar barang dan pasar uang yang disebut keseimbangan IS dan LM. Nah, kemudian saya akan menjelaskan untuk pasar IS itu sendiri. Dalam literatur sering dipakai istilah pasar barang atau pasar komoditi. Ada juga yang menyebut sektor real dan ada juga yang menyebut sektor pengeluaran atau expenditure. Nah, di mana keseimbangan pasar barang IS yakni keseimbangan pendapatan nasional di pasar barang atau sektor real. Nah, fungsi IS sendiri didefinisikan sebagai keseimbangan pendapatan nasional di pasar barang pada berbagai tingkat bunga yang terjadi di dalam suatu perekonomian. Nah, kemudian variabel ekonomi di pasar komoditi ya, satu-satunya yang harus diperhatikan adalah variabel investasi. Di sini variabel investasi sebagai variabel eksogen atau antecedent ya. Artinya perubahan investasi di sini tidak diperlakukan sebagai variabel eksogen yang nilainya ditentukan oleh tingkat bunga, walaupun secara eksplisit diasumsikan bahwa investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Nah, kemudian syarat keseimbangan pasar komoditi untuk perekonomian tertutup ya tanpa kebijakan fiskal adalah I sama dengan S dan terpenuhinya Y sama dengan C plus I atau C sama dengan C0 plus CY. Nah, kemudian dalam pasar IS misal diketahui fungsi investasi yaitu min 4R plus 80 dan C sama dengan 0,6Y plus 40. Maka dalam hal ini ya diperoleh keseimbangan IS pada I sama dengan S menggunakan rumus Y sama dengan C plus I. Dalam hal ini menggunakan rumus pendapatan nasional dengan pendekatan dua sektor ya. Kemudian C di situ sudah diketahui 0,6Y plus 40 ditambah dengan fungsi investasi yaitu min 4R plus 80. Lalu di situ ketemu fungsi IS itu sendiri Y sama dengan 300 min 10R. Kemudian kita akan membahas tentang pasar uang atau LM. Di sini pasar uang adalah bertemunya antara permintaan dan penawaran uang. Perlu Anda ketahui untuk permintaan uang itu ada 3 motif. Yang pertama adalah motif transaksi ya. Disebut dalam hal ini adalah LT. Kemudian motif yang kedua adalah motif berjaga-jaga atau LJ. Dan motif yang ketiga menurut Keynes bahwa motif memegang uang itu adalah motif spekulasi yaitu L2. Sedangkan untuk L1 sendiri merupakan penjumlahan dari motif transaksi ditambah dengan motif berjaga-jaga. Nah, misalnya di sini motif transaksi adalah 0,25Y dan motif berjaga-jaga yaitu 0,15Y atau untuk transaksi 25% dari pendapatan nasional dan untuk berjaga-jaga 15% dari pendapatan nasional. Nah, kemudian L1 sama dengan LT plus LJ. Ketemu nilainya untuk L1 adalah 0,40Y. Nah, kemudian ada syarat equilibrium pasar ya.
pada pasar uang adalah jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran uang, atau L sama dengan M, atau kita bisa cari L1 plus L2 sama dengan M. Nah, untuk konsep penawaran uang dalam makroekonomi itu dikenal dengan M1 dan M2. M1 itu sendiri adalah penawaran uang dalam arti sempit, yaitu meliputi uang kertas dan uang logam yang ada dalam peredaran uang. Kemudian M2 adalah penawaran dalam arti luas, meliputi M1 plus saving atau tabungan. Jadi kalau M1 hanya uang kertas dan uang logam, kemudian M2 yaitu M1 ditambah dengan tabungan masyarakat. Baik, selanjutnya dengan demikian LM merupakan representatif ya keseimbangan dari pasar uang. Nah, penawaran yang dapat diartikan jumlah uang yang beredar yang digunakan untuk membiayai transaksi yang dilakukan dalam masyarakat. Nah, kesimpulannya dalam hal ini keseimbangan pasar uang itu terjadi ketika uang yang diminta, money demand, sama dengan money supply ya, atau uang yang diminta MD sama dengan MS, uang yang ditawarkan. Nah, kalau kita buat contoh suatu perhitungan terkait keseimbangan pasar, di sini suatu perekonomian di pasar uang, penawaran uang tetapnya adalah MS sama dengan 170 dan permintaan uang secara keseluruhan MD sama dengan 130 dikurangi 10I ditambah 0,2Y. Lalu pertanyaannya, tentukan persamaan keseimbangan di pasar uang, LM-nya. Nah, kita ketahui untuk keseimbangan di pasar uang itu rumusnya MD sama dengan MS ya. Kita masukkan angkanya, kita substitusikan, kemudian ketemu Y atau fungsi LM sama dengan Y sama dengan 200 ditambah 50I. Nah, cukup mudah caranya untuk mencari keseimbangan IS dan keseimbangan LM. Kalau keseimbangan IS perlu untuk keseimbangan IS ya perlu dipenuhi Y sama dengan C plus I, sedangkan untuk keseimbangan LM perlu dipenuhi MD sama dengan MS. Nah, kemudian kita akan beralih ke keseimbangan IS LM. Nah, keseimbangan di pasar uang dan keseimbangan di pasar barang terjadi pada saat IS sama dengan LM. Nah, misalnya ada fungsi konsumsi diketahui 100 plus 0,75 YD. Fungsi investasi itu sendiri 60 min 200 I dan pengeluaran pemerintah sebesar 90. Nah, untuk sisi LM-nya sendiri, permintaan atau penawaran uang untuk transaksi M1 sama dengan 0,2 Y dan permintaan atau penawaran uang untuk spekulasi itu sendiri M2 sama dengan 400 min 640 I dan jumlah uang beredar sama dengan 500. Pertanyaannya untuk yang A, tentukan pendapatan nasional ekuilibrium dan tingkat bunga ekuilibrium. Nah, kemudian yang B, tentukan besarnya konsumsi, investasi, permintaan uang untuk transaksi, permintaan uang berjaga-jaga dan spekulasi pada pendapatan nasional ekuilibrium dan tingkat bunga ekuilibrium. Baik, akan kita coba menjawab. Baik, yang pertama, keseimbangan di pasar barang itu terpenuhi ketika diketahui Y sama dengan C plus I plus G. Lalu ketemu fungsi IS itu sendiri adalah Y sama dengan 1000 min 800 I. Ya, ini kita simpan dulu.
Nah, kemudian untuk pasar uang ya, keseimbangan terjadi manakala MS sama dengan M1 plus M2 ya. Diketahui MS itu sendiri 500, M1 adalah 0,2 Y dan M2 yaitu 400 min 640 I. Nah, kemudian kita hitung, ketemu LM-nya ya, fungsi LM-nya adalah Y sama dengan 500 plus 3200 I. Nah, kita sejajarkan pada keseimbangan umum IS-LM. IS sama dengan LM. Nah, di sini kita masukkan angka yang sudah tadi kita cari, 1000 min 800 I, yaitu IS sama dengan LM yaitu 500 plus 3200 I. Ketemu 500 sama dengan 4000 I ya. Kita diminta yang pertama tadi yang A untuk mencari tingkat bunga keseimbangan. Tingkat bunga keseimbangan kita cari I sama dengan 500 dibagi 4000. Ketemu tingkat bunganya 12,5%. Itu untuk yang A. Kemudian kita beralih untuk menjawab yang B. Ya. Untuk pendapatan nasional pada tingkat bunga 12,5%, keseimbangannya adalah ya, kita masukkan di sini Y. Kita masukkan fungsi IS-nya ya. Ya, kita masukkan fungsi IS-nya, Y sama dengan 1000 min 800 I. I-nya sendiri sudah diketahui 12% dan keseimbangan pendapatan nasional yaitu Y sama dengan 900. Kemudian kita sudah ketemu keseimbangan pendapatan nasional dan tingkat suku bunganya. Kemudian kita menjawab yang B, yaitu mencari konsumsi keseimbangannya. Kita masukkan fungsi konsumsi dan kita masukkan Y-nya di sini adalah 900. Maka ketemu konsumsi sebesar 775. Kemudian kita cari berapa investasi ketika keseimbangan ya. Kita ketahui fungsi investasi itu 60 min 200 I. Kita masukkan investasinya yaitu 12,5%, ketemu investasi sama dengan 35. Kemudian permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Untuk M1-nya 0,2 Y, berarti 0,2 kali 900 ya. Di sini Y-nya 900, M1 sama dengan 180. Kemudian permintaan uang untuk spekulasi yaitu M2 diketahui 400 min 640 I dan ketemu di sini investasinya 12,5%, M2-nya adalah 320. Nah, kemudian ini adalah contoh soal lagi ya. Dalam perekonomian dua sektor, konsumsi diketahui C sama dengan 100 plus 0,80 YD ya, dan investasinya yaitu 50 min 200 I. Pertanyaan pertama, tentukan persamaan pendapatan nasional pada keseimbangan. Kemudian berapa besarnya pendapatan nasional jika bunganya 10% dan berapa jika tingkat bunganya 5%. Caranya mudah, sama ya pada keseimbangan pendapatan nasional dua sektor, Y sama dengan C plus I. Kita masukkan untuk C-nya itu 100 plus 0,80 Y ditambah dengan fungsi investasi 50 min 200 I. Nah, kemudian ketemu Y pada keseimbangan yaitu 750 min 1000 I. Nah, kita mau membandingkan antara yang tingkat bunga 10% dan tingkat bunga 5%. Ternyata diketahui hasilnya bahwa pada tingkat bunga 5% lebih rendah dari 10%, maka akan meningkatkan pendapatan nasional yang semula 650 menjadi 700. Nah, kemudian kita masuk ke diagram IS ya. Diagram IS ini secara grafik.
ada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Pada kuadran 1 di situ ada tingkat suku bunga dan investasi, ya. Semakin rendah tingkat suku bunga, maka investasi akan semakin bertambah. Kemudian pada diagram yang kedua atau kuadran kedua di situ ketika saving meningkat dari S0 ke S1, maka investasi juga akan meningkat dari I0 ke I1, ya, karena banyaknya tabungan yang bisa dikumpulkan atau dihimpun oleh bank, maka akan disalurkan ke masyarakat kembali dalam bentuk investasi. Kemudian kita masuk ke diagram ketiga, di mana semakin tinggi saving, maka pendapatan nasional juga semakin tinggi. Mengingat semakin tinggi investasi, maka pendapatan nasional juga akan semakin meningkat. Kita masuk ke diagram keempat, di mana tingkat suku bunga I0, maka pendapatan nasional sebesar Y0, dan ketika tingkat suku bunga turun dari I0 ke I1, maka akan menambah pendapatan nasional sebesar Y1. Sesi yang terakhir yaitu di mana ada pendekatan 4 diagram terkait kurva LM, di mana untuk kuadran pertama, ya, kuadran pertama ini kita ketahui di situ ada M2T, ya, ada M1T. Nah, kemudian ada Y1 dan Y2, di mana M1T itu adalah motif untuk bertransaksi dan Y sendiri adalah pendapatan nasional. Ketika di sini M1T atau motif untuk transaksi, ya, pertama itu pendapatan nasional sebesar Y1. Kemudian setelah motif untuk transaksi itu meningkat, maka juga akan meningkatkan pendapatan nasional karena konsumsi masyarakat akan bertambah. Kemudian masuk ke kuadran yang kedua, itu ada tingkat suku bunga, ya, sebesar I1, maka Y-nya juga sebesar Y1. Nah, di sini semakin tinggi tingkat suku bunga akan menambah pendapatan nasional sebesar Y2. Ya. Nah, kemudian di sini untuk kuadran yang ketiga, di mana di situ ada tingkat suku bunga I1, ya, dan tingkat suku bunga I2. Untuk permintaan uang di situ adalah permintaan uang untuk spekulasi. Nah, bisa kita perhatikan di sini pada tingkat suku bunga I1, maka motif untuk spekulasi sebesar MSP1, ya. Ketika tingkat suku bunga naik menjadi I2, maka motif untuk berspekulasi akan menurun karena dengan tingginya tingkat suku bunga, maka orang akan tertarik untuk menabung daripada uangnya digunakan untuk spekulasi, misalnya membeli saham, surat berharga maupun logam mulia. Dianggap akan lebih menguntungkan karena tingkat suku bunga sedang tinggi, maka di sini dikatakan lebih menarik untuk menabung atau mendepositokan uang di bank. Kemudian yang terakhir pada kuadran LM ini adalah di mana di situ ada MT, yaitu motif untuk transaksi dan motif untuk spekulasi. Ya, bisa kita perhatikan dan kita lihat di sini. Ketika motif untuk transaksi MT1, maka motif spekulasi sebesar M1SP. Ya. Nah, kemudian
ketika M1 naik menjadi M2, jadi motif transaksinya naik, maka menyebabkan motif spekulasi akan menurun. Nah, hal ini bisa terjadi ketika hari raya transaksi dari masyarakat akan meningkat, motif meminta uang untuk transaksi akan meningkat, maka masyarakat akan mengurangi motif untuk spekulasi karena sebagian besar uangnya sedang digunakan untuk bertransaksi. Sampai pada bagian ini saya cukupkan. Nanti apabila ada yang ingin didiskusikan bisa kita lewat WA group. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Kita akan lanjut di WA group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.